Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 19082020225 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan dasar hukum penyelesaian utang piutang dalam perspektif fikih muamalah. Video ini diajukan guna untuk memenuhi tugas UAS saya dengan dosen pengampu Bapak Jefik Zulfikar Hafiz. Berikut penjelasan mengenai materi saya. Materi yang pertama yang akan dibahas yakni mengenai kafalah. Apa sih kafalah itu? Kafalah yakni berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya, akad kafalah merupakan pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan dan dapat disimpulkan bahwa kafalah merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan menurut syariah. Kedua, mengenai rukun dan syarat kafalah. Menurut jumhur ulama bahwa rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut. Damin atau kafil atau zaim, yaitu orang yang menjamin. Yang kedua, madmun alaih, orang yang berpiutang. Syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga madmun alaih, madmun anhu atau makful anhu, orang-orang yang berutang. Yang keempat, madmin bih atau makful bih, benda atau orang yang disyaratkan dapat dan tetap keadaannya. Yang kelima, sig atau lafal, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata yang menjamin, tidak digantungkan pada susunan yang tidak jelas dan tidak berhenti sementara. Yang ketiga yakni dasar hukum kafalah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Yang keempat yakni pelaksanaan kafalah. Kafalah dilaksanakan dalam 3 bentuk, yakni yang pertama, munjas atau tanjis, adalah tanggungan yang ditunaikan seketika seperti orang yang berkata, saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang juga. Jika akad itu terjadi, maka pertanggungan itu mengikuti akad utang. Apakah harus dibayar ketika itu juga? Yang kedua, mualak atau ta'liq adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang yang berkata, jika kamu mengutangkan kepada anakku, maka aku akan membayarnya. Yang ketiga, muaqad atau tauqid adalah tanggungan yang harus dibayarkan dan dikaitkan pada suatu waktu. Materi selanjutnya tentang hawalah. Yang pertama akan dibahas mengenai hawalah yakni definisi. Definisi hawalah adalah akad hawalah merupakan pengalihan utang dari pihak yang bertanggung kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Kemudian setelah utang tersebut lunas, maka munhil wajib membayar kepada muhal alaih dengan tambahan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, ketentuan hawalah. Ketentuan hawalah terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, rukun hawalah, munhil, munhal atau muhtal, munhil alaih, dan sigat atau ijab kabul. Yang kedua, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang ketiga,
akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara modern. Yang selanjutnya mengenai jenis hawalah. Jenis hawalah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hawalah mutlaqoh. Dengan kata lain, seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Yang kedua, hawalah muqayyadah. Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan kepada piutang yang ada padanya. Yang ketiga, hawalah hak. Pemindahan utang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Yang selanjutnya, dasar hukum hawalah terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi artinya sebagai berikut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai materi taflis. Yang pertama akan dibahas yakni definisi taflis. Menurut istilah, taflis adalah penetapan bahwa seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sedangkan menurut istilah syara adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan pelarangan melakukan tindakan yang berkaitan langsung dengan harta peminjam tersebut. Selanjutnya, ketentuan taflis. Seseorang dikatakan bangkrut harus dengan keputusan hakim. Ia mengatakan bahwa seseorang yang berhutang pailit dan dalam hakim berwenang menahan atau menyita hartanya untuk kepentingan pelunasan hutangnya tersebut. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim berwenang untuk melakukan hajru, berada dalam pengampunan terhadap muflis, orang yang terkena pailit tersebut, dan menjual harta yang dimilikinya. Selanjutnya, pada dasar hukum taflis, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kenyataan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang kedua, Perma nomor 2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan pada pasal 2 ayat 2 buku 1, pasal 5 ayat 2 buku 1. Dalam penyelesaian taflis, yakni as-suluh atau as-sulh, secara etimologi adalah memutuskan pertikaian. Secara terminologi adalah melakukan perjanjian dengan mengantarkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai demi memutuskan pertikaian suluh, dibolehkan oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Materi selanjutnya atau materi terakhir mengenai hajru. Definisi hajru yakni al-hajr juga digunakan dalam arti akal, karena akal dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk. Maka al-hajru adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang terkena masalah atau yang bermasalah. Selanjutnya, mengenai hukum hujrah. Orang-orang yang dicegah menggunakan hartanya menurut Syekh Abu Huja pada tahun 1996, yakni yang pertama anak kecil, orang gila, orang yang kurang akal, orang yang terkena pailit, orang yang sakit parah, budak
yang tidak dapat izin berdagang dari tuannya tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin. Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang telah dijadikan jaminan tanpa izin orang yang menerima gadai. Orang murtad tidak boleh melakukan transaksi saat murtad. Wanita bersuami yang mempunyai suami. Terima kasih telah menyimak dan memahami pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.